warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana Nikmatilla dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi penilaian dan evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Matsai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup, objek, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Contoh dari mengukur adalah mengukur tinggi badan siswa atau mengukur suhu badan pasien dan lain-lain. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian adalah mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Penilaian hasil belajar adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Hasil penilaian pada umumnya adalah kategori-kategori. Misalnya sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat, sering-sering, kadang-kadang, tidak pernah. Hasil penilaian tujuannya untuk melihat tujuan pembelajaran yang dirumuskan itu tercapai. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai. Hasilnya dapat berupa bilangan atau kategori, sedangkan tujuannya untuk perubahan dan perbaikan. Dalam melakukan evaluasi tentunya harus menggunakan alat evaluasi. Prosesnya melalui transformasi. Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran secara etimologis yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu instruction atau upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut terminologis, suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam lingkungan tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon dalam kondisi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Kemudian objek evaluasi pembelajaran ada 3 yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Sedangkan ruang lingkupnya juga terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama ada input, yang kedua proses atau transformasi, dan yang terakhir output. Kemudian fungsinya ada 5, yang pertama selektif. Selektif di sini evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang kedua ada diagnostik, evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga ada penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat ada formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada sumatif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kemudian yang terakhir ada tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah untuk keperluan bidang kelembagaan, yang kedua keperluan dalam hasil belajar, yang ketiga keperluan dalam diagnosa dan perbaikan, yang keempat untuk transformasi informasi dalam penempatan minat dan bakat, yang kelima informasi untuk bimbingan dan konseling, yang keenam keperluan untuk seleksi, yang ketujuh perbaikan kurikulum, dan yang terakhir penilaian lembaga terkait dengan akreditasi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.